Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masuk pada halaman 76 Al-Majlisus Sabi', majlis yang ketujuh, fi syurutil udhiyah wa sifatiha al-mustahabbah, tentang syarat-syarat hewan kurban dan sifat-sifat hewan yang disunnahkan atau sifat-sifat yang disunnahkan pada hewan kurban. Beliau menyebutkan al-udhiyah ibadatun lillahi subhanahu wa ta'ala. Berkorban adalah ibadah yang hanya diperuntukkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad dallal kitab wa sunnah ala anna al-amal la yakunu salihan maqbulan yuqarribu ila Allah subhanahu wa ta'ala illa idza tahaqqaqa fihi syartan. Sungguh Al-Quran dan hadis telah menunjukkan bahwasannya suatu amalan tidak dikatakan amalan soleh makbulan, serta tidak dikatakan sebagai amalan yang makbul, yang diterima, lagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan apabila terpenuhi padanya dua syarat. Suatu amalan tidak dikatakan amalan soleh dan tidak dikatakan amalan yang makbul kalau tidak terpenuhi padanya dua syarat. Al-awwal ayyakuna khalisan liwajhillahi subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, hendaknya amalan tersebut ikhlas mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kalau antum ingin amalan antum diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka syarat pertama antum harus ikhlas. As-tsani, yang kedua, ayyakuna muwafiqan lima syara'ahu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabih aw ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang kedua diterimanya amalan adalah hendaknya amalan tersebut mencocoki sesuatu yang telah disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, atau yang telah disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia beramal dengan amalan saleh. Suatu amalan tidak mungkin atau tidak dikatakan saleh melainkan harus muwafaqah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencocoki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan, dan juga dia tidak diperbolehkan menyekutukan kepada seseorang pun dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini para ulama menyebutkan terdapat padanya dua syarat diterimanya ibadah. Yang pertama adalah al-ikhlas. Yang kedua, mutaba'atur rasul, mencontoh Rasul. Itulah syarat diterimanya ibadah. Kalau ada orang beribadah ikhlas tapi tidak mencontoh Rasul, apakah akan diterima ibadahnya? Zubair? Tidak. Kalau ada orang ibadah sudah mencontoh Rasul tapi tidak ikhlas, masih diterima tidak ibadahnya? Hah? Ada orang sudah sholat ini sesuai dengan contoh Rasul, tapi tidak ikhlas. Dia sholat dikarenakan takut sama ustadz, nanti kena hukum. Diterima tidak ibadahnya? Tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena tidak ikhlas. Ya. Demikian juga pada hewan korban. Kalau mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus terpenuhi padanya dua syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua mencontoh Rasulullah SAW. Walil udhiyah syurutun wahiyah.
pada hewan korban tersebut terdapat beberapa syarat. Asyartul awal, syarat yang pertama, antakuna mimma ayyanahu syari'u jinsan wa sinnan. Syarat pertama, hendaknya hewan tersebut termasuk hewan yang telah ditentukan oleh syariat, baik dari sisi jenis ataupun dari sisi umur. Jadi hewan korban tersebut, jenis dan umurnya harus mencocoki yang telah ditentukan oleh syariat. Amal jinsu fahiya mukhtassatun bil ibili wal baqari wal ghanami. Adapun jenis hewan korban yang jenisnya telah ditentukan oleh syariat adalah onta, sapi, dan kambing. Wa aktsaru ahli ilmi ala anna afdala anwa'il udhiyah al-badana thumma al-baqara thumma ad-dha'n thumma al-ma'iz. Mayoritas para ulama, kebanyakan para ulama, maknanya jumhur ulama, mereka mengatakan bahwasannya yang paling afdol dari jenis-jenis hewan korban adalah yang pertama onta, yang kedua sapi, yang ketiga domba, yang keempat kambing. Itu urutannya. Wa dzakaru dhani afdal min unsah. Domba jantan lebih afdal dibandingkan domba betina. Liqiyamid dalil ala dzalik. Dikarenakan ada dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Disebutkan dalam suatu hadis yang dihasankan oleh sebagian para ulama, ya, bahwasannya Nabi SAW pernah berkorban bikabsyain mauju'ain, dengan kambing yang mauju. Al-mauju maknanya al-khasi. Al-khasi itu yang tidak punya biji kemaluan, yang dipotong, itu maknanya khasi. Kambing yang dipotong biji kemaluannya, atau bahasa kitanya dikebiri. Diambil istinbat oleh para ulama bagi yang mensahihkan hadis ini. Hadis ini diperbincangkan di kalangan para ulama. Diambil istinbat bahwasannya yang dikorbankan oleh Rasul adalah kambing jantan. Kenapa? Karena dia khasi. Yang namanya khasi itu punya biji kemaluan, kemudian dipotong. Kalau dia perempuan, dia tidak punya biji kemaluan. Ya. Difahami itu? Nah. Jadi urutannya yang paling afdol apa? Kalau mau berkorban? Aiman? Apa? Kambing. Urutannya yang paling afdol. Onta, kemudian sapi, kemudian domba, kemudian kambing. Yang paling afdol urutannya, onta satu orang. Misalkannya adha berkorban dengan onta. Itu paling afdol. Yang kedua, sapi satu orang. Misalkan Zubair berkorban sapi satu orang. Kemudian yang ketiga, domba satu orang. Kemudian kambing satu orang. Barulah urutan yang berikutnya, onta bersyirikat, kemudian sapi bersyirikat, patungan. Itu urutan yang disebutkan di buku-buku fikih. Dari mana sisi dalil yang menunjukkan paling afdol onta? Mereka berdalil, di antara dalil yang mereka pakai adalah hadis tentang keutamaan datang lebih awal di waktu Jumat. Orang yang datang fi sa'atil ula, pada hari Jumat, ka'annama qarraba badanatan, ibarat orang yang berkorban dengan satu onta. Orang yang datang fi sa'atis tsaniyah, yang datang pada waktu yang kedua, ka'annama qarraba baqaratan, seakan-akan berkorban dengan satu sapi. Kemudian yang ketiga dengan kambing, yang keempat dengan ayam, yang kelima dengan telur. Ya.
Itu yang disebutkan. Ya. Bagaimana kalau datangnya pada imam sudah duduk di atas mimbar, antum baru masuk, ya. Apa yang didapatkan? Apa yang antum korbankan? Itu antum korban perasaan. Nama antum tidak tercatat di malaikat. Malaikat akan menutup buku catatan mereka ketika imam sudah duduk di atas mimbar. Ya. Disebutkan dalam hadis, "Ma min babin min abwabil masajid illa wa fihi malaikatun yaktubuna al-awwal fal awwal." Tidak ada satu pintu dari pintu-pintu masjid melainkan ada malaikat yang berdiri di situ yang menunggu akan mencatat orang yang datang di hari Jumat satu persatu. Dicatat. Nah, apabila sudah datang imam, maka malaikat akan menutup buku catatan tersebut. Kalau antum datangnya khotib sudah naik di atas mimbar, nama antum tidak akan dicatat oleh malaikat tersebut karena malaikat sudah menutup buku catatan tersebut. Kemudian, wa qad dallatin nusus ala annahu yajuzu ay yashtarika sab'atu ashkhas fi badanatin aw baqaratin bi ayashtaruha wa yudahu biha kullu wahidin lahu sub'uha. Kata beliau, sungguh nas-nas dalil-dalil telah menunjukkan bahwasannya boleh bagi seseorang bersyarikat pada seekor onta atau seekor sapi sab'atu ashkhas, sebanyak 7 orang. Bagaimana caranya? Bi ayyashtaruha, dengan cara mereka membelinya patungan, wa yudahu biha, kemudian mereka sembelih. Kullu wahidin lahu sub'uha, masing-masingnya dapat bagian 1/7. Nah ini ya ikhwan, tidak mesti beli patungannya nominalnya sama, tergantung masing-masing. Kalau ada yang mau bayar 5 juta silakan, ada yang mau bayar 2 juta silakan. Intinya patungan ber-7 maksimal kalau dia ridho. Tapi kalau mau dibagi rata ya juga ada masalah. Lumrah dan normalnya kita di Indonesia ini rata-rata kalau patungan sapi itu dibagi rata. Li hadits Jabir radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadits Jabir radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kami pernah berkorban bersama Rasulullah SAW pada tahun Hudaybiyah. 1 onta atas nama 7 orang dan 1 sapi atas nama 7 orang. Patungan mereka. Wa amma syatu, adapun kambing, fala yajuzu al-ishtiraku fiha fil milki. Adapun kambing tidak diperbolehkan bersyarikat pada kambing tadi dari sisi kepemilikannya. Tidak bisa. Ibrahim misalkan patunganlah sama Sakti Abdul Qawi, bersyarikat. Ibrahim 2 juta, Abdul Qawi 1 juta. Boleh apa enggak? Ibrahim? Enggak boleh. Gimana caranya kalau mau boleh? Ima Abdul Qawi yang ngasih antum 1 juta tadi, ima antum kasih ke dia 2 juta tadi. Terus korbannya atas nama siapa? Atas nama salah satu dari 2 orang tadi. Ya enggak? Caranya gimana? Nah, antum mau korban, duit antum cuma 500.000. Ibrahim pengen korban, duit dia 2,5 juta. Ibrahim mau cari kambing, tidak ada kambing 2,5 juta. Antum sedekahkan sajalah. Ya enggak? 500.000 ini tadi antum dapat pahala beramal dengan amalan soleh di awal bulan Dzulhijjah. Kasihkan Ibrahim sedekah. Besar pahalanya antum. Ibrahim berkorban. Ya enggak? Potong tanggal 10. Lillahi ta'ala. Terus apakah boleh antum kasih dagingnya? Boleh juga enggak dikasih, enggak masalah. Kan kambing-kambing antum, bukan kambing dia. Iya enggak? Nah, itu tadi. Kemudian kata beliau, wa amma syatu fala yajuzu al-ishtiraku fiha fil milki.
bi ayyashtarika syakhsani fa aktsar fi syira'i syatin wa yudhhiya biha. Misal dalam bentuk dua orang atau lebih, dia berserikat di dalam membeli satu ekor kambing lalu dikorbankan sama dia. Itu tidak boleh. Wa ammal isyrak fis thawab fa hadza jaizun. Adapun berserikat dalam hal pahala itu boleh-boleh saja. Boleh. Ya. Bagaimana gambarannya? Bi ayyudhi ar-rajulu wa yusyarriku ma'ahu ahlahu fil ajri mahma kana adadahum. Gambarannya yaitu seseorang berkorban kemudian dia mensyarikatkan keluarganya bersama dirinya dalam hal pahala. Bagaimanapun jumlah mereka tidak masalah. Faham gambarnya? Contoh. Ini contoh misalkan, siapa mau dicontoh ini? Yang banyak modalnya, banyak duitnya siapa? Umer. Mereka kasih duit Umer. Kan dia yang tidak melok kemarin kan. Nah, contoh misalkan Ibrahim. Nah, Ibrahim ini sudah menikah. Anggaplah ya, menikah. Menikah sama orang Selapan. Menikah sama orang Selapan, tahu Selapan? Itu arah SP Padang Pampangan. Ibrahim, amin kan dulu Ibrahim. Galak ngamin kan ini tadi. Iya. Nah, sudah menikah satu rumah. Satu rumah itu tadi kan. Nah, Ibrahim berkorban. Boleh antum serikat itu tadi, antum niatkan sama istri antum. Ternyata di rumah tersebut ada mertua. Boleh antum ajak, boleh juga asal dapurnya masih satu dapur. Difahami? Nah, ada iparnya antum juga ternyata. Abdul Qawi namanya tadi, misalkan. Boleh juga antum ajak di situ tadi. Ya Ibrahim. Gitu tadi. Ini contoh Ibrahim. Jangan antum lagi kajian lagi. Nah, cuma sekedar contoh, simulasi. Simulasi. Cecak bahasa gitunya Ibrahim. Contoh gambaran, bahasa Arabnya takribul faham. Ya. Boleh apa enggak? Boleh. Bagaimana kalau dengan sepertujuh sapi? Kembali kemarin pembahasannya. Memang terjadi khilaf ya ikhwan. Untuk sepertujuh sapi tadi subuh, boleh enggak itu diserikatkan pahalanya ngajak keluarga? Kalau yang kita ambil faedah seperti Ibnu Qasim, Syekh Muhammad bin Ibrahim, Abdurrahman Aba Butain, dan banyak para ulama a'immatun najd, mereka mengatakan sepertujuh sapi tidak bisa disyarikatkan ke pahalanya ke keluarga. Namun ada faedah disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti'. Ya, kemarin anak dikasih foto kitab dari Dr. Vicky, beliau ngecek di Syarhul Mumti'. Syekh Ibnu Utsaimin berpendapat boleh disyarikatkan sepertujuh tadi pahalanya untuk keluarga. Wallahu alam, bisa jadi yang dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir Al-Junaid dengan istilah fahmun mu'asir, pemahaman orang zaman sekarang, bisa jadi pemahaman yang seperti itu tadi. Tapi wallahu alam, fal khulaso, memang masalah ini masalah ada perbincangan di kalangan para ulama ya. Insyaallah nanti mungkin beberapa waktu nanti kita akan membahas berkaitan dengan hukum berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Ada risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Junaid, lebih kurang 14 halaman. Ini hari Sabtu, hari Jumat malam Sabtu. Kalau memungkinkan besok, mungkin besok akan kita kaji Sabtu malam Ahad, kalau memungkinkan. Atau kalau tidak memungkinkan Sabtu malam Ahad, ya mungkin waktu yang berikutnya. Intinya insya Allah akan kita kaji pembahasan tersebut. Ya. Jelas Ibrahim?
Kok jadi galau Ibrahim? Berdebar-debar. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'inda dzabhil udhiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ketika menyembelih hewan korban, bismillah. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkorban beliau baca bismillah. Lalu beliau berdoa dengan mengatakan Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah korban ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Itu satu kambing. Kemudian kambing yang satunya beliau mengatakan Allahumma taqabbal min ummati Muhammadin. Wa yajuzu ishtirakuhuma liyudhhiya biha an syakhsin akhar ghairahuma li'annahu tabarru'un. Nah, ada faedah dari Syekh Abdul Al-Fauzan. Boleh bersyirikat, dua orang itu bersyirikat untuk dia berkorban, untuk dia korbankan seekor kambing tadi atas nama orang lain selain mereka berdua. Boleh. Li'annahu tabarru'un, dan itu dianggap sebagai tabarru'. Nah, di sini sering ada pertanyaan. Apa pertanyaannya? Sering antum dapati di sekolahan-sekolahan ada istilah iuran korban. Pernah dengar istilah ini? Ya, Mus'ab. Ya. Misalkan anak SD dipunguti duit 5.000, 5.000, 10.000 patungan untuk beli hewan korban. Pernah dengar? Hah? Antum? Coba. Belum pernah? Antum pernah dengar? Hah? Pernah ada antum dengar anak-anak sekolahan itu dipunguti duit 10.000, 10.000 untuk iuran beli hewan korban? SD antum pernah? Pernah? Siapa yang pernah SD umum? Pernah ngalami? Yang tadi? Hah? TPA? Kasihanlah anak-anak TPA, duit jajan, duit es krim, duit permennya. Anak baru beberapa hari yang lalu ditanya, ada ikhwan yang tanya, di tempat anaknya sekolah itu dipungutin duit misalkan 10.000 untuk beli hewan korban. Jelas? Pernah fasi antum ngalami? Berapa dulu kalau dipunguti? 5.000 satu sekolah untuk beli hewan korban. Hakim pernah, Hakim? Tidak pernah, di jalur tidak pernah. Antum di sekolah, siapa yang pernah sekolah umum? Pernah ngalami? Pernah di sekolah antum? Hah? Tidak pernah. Gimana yang seperti itu? Seandainya antum kita punguti iuran, masing-masing antum iuran 50.000. Kita beli hewan korban. Antum total 20. Berarti 1 juta. Boleh enggak kira-kira? Atau misalkan antum patungan 100.000, total 20 orang dapat 2 juta. Beli kambing untuk dikorbankan. Boleh apa tidak? Ini nah, kita patungan semua. Dari Idil, Ustaz Abu Jarir, santri semuanya. Patungan. 100.000, beli kambing. Untuk kita korbankan. Boleh apa enggak? Boleh. Ya. Jawabannya boleh. Tapi tadi yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan. Wa yajuzu ishtirakuhuma liyudhhiya biha an syakhsin akhar ghairihima. Dari orang lain, atas nama orang lain, an ghairihima. Selain mereka. Li'annahu tabarru'. Dikarenakan itu dianggap tabarru'. Tabarru' itu sedekah. Jelas, Dil? Contoh gini, Dil. Antum berapa beradik, Dil? 8. Nah, yang semak. Satu ibu. Ikhwatu alat. Ikhwatu alat itu bahasa Arabnya. Hah? Dewa. Yang sebapak bedil. 3. Antum yang sebapak 3 ini tadi. Kemudian patungan. 1 juta, 3 juta. Beli kambing. Boleh apa enggak? Jawabannya boleh. Namun korbannya antum tadi an syakhsin akhar. Untuk orang lain. Siapa? Untuk bapaknya antum. Boleh enggak? Boleh. Tergambar antum? Contoh lain misalkan. Wis, siapa? Ini bapaknya antum namanya Randi. Nah, iya enggak? Bapaknya antum namanya Randi. Ini anaknya Randi yang pertama.
anaknya Randi yang kedua, anaknya Randi yang ketiga. Nah, misalkan contoh. Nah, si kok tinggalnya di Mas Krebet, si kok tinggal di Kalidoni, si kok tinggalnya di Kertapati. Patungan antum sejuta-sejuta, beli hewan korban, beli itu kambing satu, kemudian antum bilang sama bapaknya antum, Pak Randi, ini kami beli kambing kurban atas nama bapak. Kata Randi, iyo, alhamdulillah, jazakumullahu khairan anak-anakku. Harus dikonfirmasi karena butuh iradah. Idza arada ahadukum, Rasul mengatakan apabila salah seorang dari kalian ingin berkorban. Randi mengiyakan ada iradah berarti dari dia. Maka sah kambing korban tadi atas nama Randi. Difahami? Tapi kalau Randi bilang, enggak mau aku. Ini Pak, pokoknya Bapak tinggal sembelih aja. Bapak tidak usah ngantarkan ke pengurus masjid, kami yang ngantarkan, pokoknya Bapak terima saja. Enggak. Kalaupun kamu suruh kambingnya sesuai dengan sunnah Rasul, niatku enggak akan berkorban. Enggak ada iradah sama dia. Enggak ada sah. Karena syarat sahnya ibadah adalah iradah, ikhtiar. Difahami? Nyambung, Ibrahim. Nah, dari sini antum bisa memberikan fatwa. Ajabahu Ibrahim Al-Kaliduni fihi tafsil. Difahami? Nah, apa rinciannya? Kalau antum ditanya, Pak Ustadz Ibrahim, di sekolah anak kami, Pak Ustadz, korbannya itu iuran. Nah, boleh apa enggak? Jangan langsung antum jawab, enggak boleh. Kalau antum juga ditanya tentang guru sekolah, jangan juga jawab, enggak boleh. Contoh misalkan, ada kawan-kawan guru, ya, PNS, misalkan sekolah umum, dia tanya, Ustadz Ibrahim, gimana nih? Kami guru-guru diwajibkan iuran oleh kepala sekolah untuk berkorban, beli hewan korban. Patungan satu orang 100.000, total guru ada 30 orang, berarti 3 juta. Dapat seekor kambing. Boleh apa enggak kami beli hewan korban tadi? Jawabannya boleh. Tapi dengan ketentuan. Ketika dibeli hewan korban tadi, pada saat dikorbankan, hewan tersebut diatasnamakan satu orang. Pilih salah satu dari mereka. Atau kasihkan hewan korban tersebut kepada orang yang miskin. Difahami? Dilihat ada salah seorang wali santri miskin, tidak mampu secara ekonomi, antum kasih, Pak silakan Bapak berkorban, ini kambing untuk Bapak. Kami guru-guru patungan, ya, untuk bantu Bapak bisa berkorban. Ini kambingnya, silakan Bapak korban atas nama Bapak dan keluarga. Boleh apa enggak Ibrahim? Boleh. Tapi kalau korban tersebut atas nama sekolah, itu tidak diperbolehkan. Difahami? Tidak ada korban atas nama lembaga itu. Ya. Juga tidak ada korban atas nama perusahaan. Harus ada salah satunya. Jelas? Bisa antum? Ya. Nah, di sebagian perusahaan itu ada yang seperti ini, ikhwan. Jadi atas nama perusahaan. Wallahu alam dari mana duitnya? Kalau dia dari duit kas, gitu. Anak pernah ditanya di tempatnya Febri Begawi, BGR atau apa? Febri Begawi itu, tahu kan Febri? Kalidoni, sapi dia disuruh amanah bosnya cari sapi untuk korban dari duit perusahaan. Boleh apa enggak Ustaz? Anda ngomong kalau atas nama perusahaan enggak boleh, tapi harus atas nama salah seorang. Tidak masalah duit perusahaan, tapi di atas namakan satu orang. Siapa? Entah manajernya, direkturnya, entah karyawan, entah siapa. Kenapa harus atas satu orang? Dikarenakan ini adalah ibadah.
Difahami? Atau kalau tidak 1 orang, 7 orang kalau dia sapi. Ini kan ibadah, harus sesuai dengan ketentuan syariat. Wallahu ta'ala alam shawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai sini. Insya Allah kita lanjutkan setelah sholat isya. Ya, setelah sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, beliau mengatakan, wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu qala, dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, inna rajula fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhahi bisya' anhu wa an ahli baitihi. Sesungguhnya seseorang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, dia berkorban dengan 1 ekor kambing atas nama dirinya dan atas nama keluarganya. Fayakuluna wa yut'imun. Mereka makan dan memberi makan. Makan dan memberi makan. Hatta tabahan nas fasara kama tara. Sehingga orang-orang pun berbangga-bangga. Sehingga terjadilah apa yang kalian lihat sekarang ini. Dalam hadis ini atau dalam asar ini, Abu Ayyub Al-Ansari ditanya oleh salah seorang tabi'in bernama Atha ibnu Yasar. Atha bin Yasar bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, kaifa kanatid dhahaya ala ahadin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai Abu Ayyub, bagaimana korban yang terjadi di zaman Rasul? Dijawab oleh Abu Ayyub, dulu kata Abu Ayyub, di zaman Nabi SAW, orang kalau berkorban dengan 1 ekor kambing atas nama dirinya dan atas nama keluarganya. Mereka makan dari korban tersebut, fayut'imun, mereka pun bersedekah. Sehingga orang-orang pun berbangga-banggaan lah. Sehingga terjadilah sekarang ini sebagaimana yang kalian lihat. Di sini Abu Ayyub Al-Ansari terkesan mencela perbuatan generasi yang setelah sahabat, yaitu generasi siapa? Tabi'in. Mereka berbangga-bangga dengan korban, dalam artian memperbanyak hewan korban. Apakah tercela? Nah, disebutkan oleh Az-Zarqani di ta'liq bawah itu, inna ma'aba dzalika lil mubaha. Abu Ayyub mencela tindakan orang-orang yang berkorban lebih dari 1 kambing apabila tujuannya lil mubaha, tujuannya untuk bangga-banggaan. Itu ada tetangga sebelah korbannya 1 kambing, dia ingin merasa bangga, 3 kambing dia korban. Sebelahnya lagi nyaingi 5 kambing. Pojok rumah pojok sana 7 kambing. Nah, kalau untuk bangga-banggaan saya paling banyak dalam berkorban, ini tidak diperbolehkan. Itu tercelah. Namun di sini disebutkan oleh Az-Zarqani, walam yumna, dan tidak dilarang ayyaf'alahu ala wajhil qurba ila Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak dilarang apabila seseorang memperbanyak kambing tadi tujuannya untuk qurbah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau 1 orang itu, 1 rumah, bahkan banyak hewan kurban yang dia kurbankan dengan tujuan ibadah, bukan untuk bangga-banggaan, itu boleh-boleh saja. Wa huwa alladhi istahabbahu Ibnu Umar. Itulah yang disunnahkan oleh Ibnu Umar, yang dianggap bagus oleh Ibnu Umar. Bagaimana kata Abdullah bin Umar? Ayuddoha an kulli man fil bait bisyatin syatin. Kata Ibnu Umar, bagus kalau
masing-masing orang yang ada di rumah tersebut, ya, yutoha an kulli man fil bait, dikorbani setiap orang yang ada di rumah tadi bisyatin dengan satu hewan kambing masing-masing yang ada di rumah tadi. Contoh gambarannya misalkan Randi, antum di rumah ada berapa orang? Misalkan antum anggaplah antum sudah punya anak, ya, ada anak 5 dengan istri 1. Ternyata antum punya kemampuan. Ibnu Umar menganggap sunnah bagus kalau antum korban 1. Ini anak antum beliin kambing juga. Ini istri antum beliin kambing. Ini yang lain dibeliin kambing juga. Ini belikan kambing. Difahami? Tapi kalau antum banyak kambing tadi, sampai 5 kambing satu rumah antum berkorban, tujuannya untuk bangga-banggaan, itu tidak diperbolehkan. Difahami? Ya. At-tafakhur itu tidak diperbolehkan. Kemudian wa ammasin fala yujzi'u minal ibili wal baqari wal ma'izi illa tsani. Adapun umur tidak sah dikorbankan berupa onta, sapi, kambing, melainkan umurnya dikenal dengan istilah as-sani. Apa itu as-sani? Disebut dengan istilah as-sani sanaya. Apa arti sanaya? Gigi seri, ya, gigi depan, itu namanya sanaya. Disebut dengan sani karena gigi depannya itu sudah patah. Berapa normalnya? Nah, disebutkan wa huwa minal ibil ma tamma lahu khamsu sinin. Onta disebut sani apabila sudah genap 5 tahun. Wa minal baqar ma tamma lahu sanatan. Sapi kalau sudah genap 2 tahun. Wa minal ghanam kambing, ya, dha'nuha wa ma'izuha, baik domba ataupun ma'z, matam malahu sana, yang umurnya 1 tahun genap. Jelas ya? Ana ulangi, onta 5 tahun, sapi genap 2 tahun, kemudian kambing atau domba tadi 1 tahun. Wa ammal al-jaza'u, adapun al-jaza'u fala yujzi'u illa minad dha'ni. Adapun al-jaza' tidak sah dikorbankan kecuali jaza' dari hewan dha'n, domba. Apa jaza'? Jaza' itu adalah wa huwa ma tamma lahu 6 ashhur. Jaza' adalah hewan yang genap umurnya 6 bulan. Itulah disebut dengan jaza'. Sudah genap 6 bulan disebut dengan jaza'. Kalau genap 1 tahun disebut dengan sani. Wa amma ghairu dha'ni fala budda minas sani. Adapun selain domba, maka harus dia berumur sani. Sani itu setahun ke atas untuk kambing, 2 tahun ke atas untuk sapi, 5 tahun ke atas untuk onta. Jadi di dunia hewan, ya, ada umur. Kalau 6 bulan mereka sebut dengan istilah jaza. Kalau setahun mereka sebut dengan sani. Sama seperti kita ada istilahnya apa? Kalau baru lahir namanya Pak Atifel. Nanti kalau dia sudah besar disebut dengan gulam. Ya, nanti kalau dia sudah balik dari umur 15 sampai umur 35 disebut dengan nama syab, pemuda. Ya. Nanti di umur 35 kesekian disebut dengan al-kahul. Antum bisa lihat keterangan buku oleh Al-Imam Ibnu Jauzi, judulnya Mawasimul Umri, Mawasim al-Umur.
musim-musim umur. Di situ disebutkan tahapan-tahapan umur manusia. Kemudian kata beliau, li hadits Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazbahu illa musinnatan illa ay ya'suru 'alaikum fatazbahu jaza'atan min ad-dha'ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah kalian menyembeli kecuali musinnah. Musinnah. Kecuali kalau susah bagi kalian mencari musinnah, fatazbahu jaza'atan min ad-dha'ni. Silakan kalian mencari jaza'ah berupa domba. Wal musinnah hiya saniyah ala tafsir al-mutaqaddim. Sedangkan musinnah adalah saniyah. Ya. Sesuai dengan rincian yang sebelumnya. Ya ikhwan, ini hadis yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, la tazbahu illa musinnah. Wallahu alam, kalau ana secara pribadi lebih condong ke pendapat yang menyatakan ini hadis berkaitan dengan hewan hadyu dan hewan korban. Hadis Rasul yang menyebutkan jangan kalian menyembeli kecuali musinnah. Ini hadis berkaitan dengan hewan hadyu atau hewan korban. Tidak berkaitan dengan akikah. Oleh karenanya kalau anak pribadi lebih condong ke pendapat yang menyatakan akikah tidak dipersyaratkan umurnya sama seperti umur hewan korban. Akar permasalahan itu adalah pengkiasan. Kias dalam masalah ibadah ini juga masalah yang terjadi tarik ulur di kalangan para ulama. Boleh ataukah tidak? Ya. Ada yang menyatakan tidak diperbolehkan. Itu hadis berkaitan dengan korban, ya korban. Jangan dibawa kepada pembahasan akikah. Rasul mengitlakkan akikah sehingga mau dia kambing umur setahun, di bawah setahun, sah-sah saja. Kalau saya pribadi lebih condong ke pendapat yang menyatakan untuk akikah itu sah. Kambing di bawah setahun. Tidak mesti harus setahun. Tapi kalau seandainya antum ingin ikut pendapat jumhur yang menyatakan akikah itu harus 2 tahun juga, ya silakan, tidak masalah. Kemudian waqad ajma'al ulama ala jawazil udhiyah bil jaza'i min ad-dha'ni. Para ulama sepakat tentang kebolehan berkorban dengan jaza. Jaza berupa domba. Sawa'un wujida ghairuhu am lam yujad. Nah, lihat di sini ya. Baik kondisinya didapati selain jaza ataupun tidak didapati. Selain jaza tadi istilahnya apa, Dil? Musinnah. Maksudnya di sini lihat ya, kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, para ulama sepakat bolehnya berkorban dengan umur jaza. Jaza tadi berapa? 6 bulan sampai setahun, kurang setahun ya. Yang sudah genap 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Berupa domba, boleh saja dikorbankan. Domba umur 7 bulan, domba umur 8 bulan, 9 bulan, boleh. Sama saja, sawaun, baik didapati selain itu, selain umur itu, atau tidak didapati. Maksudnya apa? Contoh misalkan, ini kambing umurnya 1,5 tahun. Kambing ya, kambing biasa itu. Ada domba umur 8 bulan. Boleh tidak antum kurbankan domba yang umur 8 bulan tadi? Hah? Boleh apa enggak, Dim? Hah? Jangan ngantuk-ngantuk pula, Dil. Boleh enggak, Dim? Karena ada kambing. Boleh, Din. Itu melihat. Coba. Ana ulang ya. Waqad ajma'al ulama ala jawazil udhiyah bil jaza'i minad dha'ni. Minad dha'ni, ada dha'n ya. Para ulama sepakat bolehnya berkorban dengan jaza. Ya, dengan jaza tadi berupa domba. Jaza tadi 6 bulan ya. 6, 7, 8. Sawaun wujida ghairuhu. Ghairuhu itu kembali ke jaza.
sama saja didapati selain jaza. Berarti apa selain jaza apa? Asani au lam yujad, atau tidak didapati domba tersebut. Nah, terus bagaimana dengan hadis illa ayyasuru alaikum? Nah, itu deh. Kan Rasul bilang jangan kalian nyembelih kecuali musinnah. Ya. Melainkan pada saat kalian susah untuk cari musinnah. Nah, wa hamalal jumhur hadzal haditsa. Jumhur membawa pengertian hadis illa ayyasuru alaikum alal istihbab kepada pengertian istihbab, sunnah saja. Faham? Mus'ab. Ibrahim, lada konsentrasi Ibrahim. Jelas. Contoh Ibrahim, antum ini punya duit, ya. Mus'ab jual kambing ini. Jual kambing, ada domba setahun, ada domba 2 tahun, ada kambing setahun, ada kambing 2 tahun, pokoknya banyak dia pilihan. Duit antum ini kalau mau beli yang umur 2 tahun, 3 tahun, ada antum duit. Tapi ternyata antum pilih domba yang umurnya 8 bulan. Berapa harganya? 1,5 juta misalkan. Kata Ibrahim, anak korban ini baik. Boleh apa enggak? Ibrahim, boleh. Terus bagaimana dengan hadis Rasul mengatakan illa ya'suru alaikum, kecuali susah bagi kalian untuk cari musinnah. Itu kan hadis Jabir. Rasul ngomong la tazbahu illa musinnah, jangan kalian nyembelih kecuali musinnah. Apa musinnah? Itu sani. Apa sani? Setahun ke atas. Kemudian Rasul mengatakan illa ya'suru alaikum, melainkan pada kondisi susah bagi kalian. Nah, maknanya Pak, kata jumhur, maknanya itu sunnah yang afdol. Kalau ada sani yang setahun ke atas, cari yang setahun ke atas. Itu yang afdol. Tapi kalau sengajanya antum sengaja mau pilih yang 7 bulan, 8 bulan, boleh-boleh saja. Difahami? Itu maksudnya tadi. Tapi ikhwan, perlu dicek lagi. Di sini beliau menyebutkan waqad ajma'al ulama. Ana secara pribadi agak samar-samar. Kalau tidak salah, juga terjadi perbincangan di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ya. Coba antum cari saja di buku di maktabah kita, antum cek, bongkar-bongkar. Seingat ana ada pembahasan agak terjadi sedikit pembahasan di sini. Apa benar ada ijma? Jangan-jangan ada khilaf, ya. Allah alam, nanti dicek lagi ya. Kemudian, walaisal muradu bihi al-man'a minat tadhiyah bil jaza illa idza lam yujad ghairuhu. Bukanlah yang dimaksudkan bihi dengan hadis itu tadi larangan dari berkorban dengan jaza, illa melainkan idza lam yujad ghairuhu, kecuali kalau tidak didapati yang lain lagi. Faham antum maksudnya? Maksud dari hadis illa ya'suru alaikum, kecuali kalau susah bagi kalian cari musinnah, bukanlah maksudnya larangan berkorban dengan jaza, melainkan pada tatkala pada kondisi tidak didapati kecuali jaza saja. Liwurudi adillatin ukhra tadullu ala jawazil udhiyah bil jaza, dikarenakan datang dalil-dalil lain yang menunjukkan bolehnya berkorban dengan jaza, wa zahiruha walau kana al mudahhi qadiran ala al musinnah, dan secara zahir dalil-dalil tersebut menunjukkan walaupun orang yang berkorban tersebut mampu untuk berkorban dengan musinnah. Jelas? Nyambung antum sampai di sini? Mus'ab, coba. Jelas ya? Nanti antum cek lagi, ya, dicek lagi. Apakah benar seperti itu? Ataukah ada qaul pendapat yang lain lagi ya? Wa min dzalika marahu Asim ibni Kulaib an abihi. Di antara dalilnya riwayat
yang disebutkan oleh Asim bin Kulaib dari bapaknya, anna Rasulullah SAW qol, Rasul mengatakan, innal jaza'a yuwaffi mimma yuwaffi min hustani. Sesungguhnya jaza dari domba bisa menunaikan atau mewakilkan sesuatu yang bisa diwakilkan ditunaikan oleh as-sani. Maksudnya apa? Domba jaza itu sah dikorbankan sebagaimana sahnya as-sani. Jelas? Wa an Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qassama baina ashabihi dhuhaya. Juga disebutkan dari hadis Jabir, jadi hadis Uqbah, afwan. Juga disebutkan dari hadis Uqbah ibnu Amir, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qassama baina ashabihi dhuhaya. Rasul pernah membagi hewan korban ke sahabat-sahabatnya. Dikasih sama Rasul, fulan siko, fulan siko, fulan siko. Fasarat li Uqbah jaza'atun. Tiba-tiba si Uqbah dapat jaza'ah. Jaza'ah tadi berapa? Di bawah setahun, di atas 6 bulan. Proteslah si Uqbah. Faqala ya Rasulullah. Tergambar misalnya anak ngasih bagian pempek. Ya enggak? Kasih pempek semua. Yang lain dapat pempek kapal selam. Pas Abdul Hakim dapatnya pempek lenjer. Kecil belum. Proteslah Hakim. Ya enggak? Nah, si Uqbah ini ngomong dia, ya Rasulullah, sarat li jaza'atan. Ya Rasulullah, yang aku miliki ini jaza'ah. Ngapo jataku jaza'ah? Faham? Bahasa kitanya, jangan-jangan tidak sah ya Rasulullah, kan aku dapat jaza'ah. Faqal, kata Rasul, dhahi biha. Korbankan saja. Ya, korbankan saja, sembelih saja. Jelas? Ya. Wallahu taala a'lam. Itu berkaitan dengan umurnya tadi. Ya. Wallahu taala a'lam. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan besok setelah salat subuh.